Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ, gerak, hewan, dan manusia ya, untuk anak-anak kelas 5 sekolah dasar ya. Subtema 1, organ, gerak, hewan. Ini adalah pembelajaran yang ketiga. Untuk pembelajaran 1-2 ada di video sebelumnya ya. Oke, langsung saja di klub matematika. Di sini yang akan kita bahas nanti adalah kompetensi dasarnya adalah IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang PPKN, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa Indonesia, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis ya. Langsung saja anak-anak, kita langsung ke video selengkapnya. Oke, di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ingat ada 5 ya. Kita kasih pembukaan dulu. Di sini kita ingat bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi anak-anak. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksud agar tercipta suasana yang tenang, suasana sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Langsung saja kita ke poin-poinnya. Yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai apa dari ketuhanan yang Maha Esa di sini? Poin pentingnya untuk sila yang pertama di sini adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini juga harus mengharuskan kepada kita untuk saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ingat ya anak-anak ya, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, sehingga nanti akan tercipta suasana yang aman, damai, sentosa. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja yang termasuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Yang pertama di sini adalah setiap warga negara hendaknya mengaku persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia akan bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga bisa memelihara kebersamaan. Selanjutnya, penerapan dari nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari adalah, contohnya adalah mengembangkan rasa saling menghormati antar sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membantu sesama, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, jadi kita dalam pengamalan Pancasila, sila yang kedua, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya ada teman kita, saudara kita, tetangga kita lagi sakit, kita juga harus menunjukkan rasa empati kita menjenguknya, seperti itu. Itu adalah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia.
Pada sila yang ketiga ini, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita lanjut di sila yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai apakah yang termasuk ke dalam penerapan Pancasila sila yang keempat ini? Artinya, konsep dasarnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Artinya, kita harus saling berembuk, ya. Tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kita. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Selanjutnya di sila yang keempat di sini, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jika nilai yang keempat ini kita junjung, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan dan bisa diterima oleh semuanya, ya. Selanjutnya kita masuk di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai apa sajakah dari sila yang kelima ini? Kita harus menghindarkan diri dari sikap boros, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum. Apa saja contohnya? Sederhana saja, merugikan kepentingan umum, misalnya tembok di sekolah tidak boleh dicoret-coret, diwarnai apa. Itu termasuk tindakan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Di sini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, sikap menghargai hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Gitu ya. Oke, anak-anak kita lanjut. Silakan dibuka buku siswanya di halaman 24. Ayo berdiskusi ya. Di halaman 24 di sini kita berdiskusi bersama. Di sini ada 5 perilaku, ada 5 sikap. Tugas anak-anak adalah memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya, soal nomor 1 adalah gotong royong. Gotong royong di sini sesuai dengan sila keberapa? Tinggal dicentang pada kolomnya. 2 adalah rajin beribadah. 3 itu melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Itu sesuai sila yang keberapa? 4 tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Tugasnya hanya memberi centang kepada perilaku sesuai dengan sila keberapa yang sesuai ya. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman ke-26. Di halaman yang ke-26 ini, ayo kita menulis. Caranya adalah tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Jadi tugas anak-anak adalah menuliskan sila-sila yang sesuai dengan Pancasila. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Lambangnya, kemudian di samping kanannya adalah sikap yang sesuai. Tinggal ditulis seperti itu ya. Bisa di-pause video ini dan teman-teman anak-anak bisa menulis di bukunya masing-masing. Jika sudah selesai, bisa lanjut di halaman selanjutnya, yaitu di sini adalah halaman 24 sampai halaman 25. Di halaman yang ke-24 sampai halaman 25 di sini adalah ayo mengamati. Apa yang diamati? Di sini adalah ayo kita amati perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, di sekitar anak-anak, seperti lingkungan di sekitar sekolah, lingkungan rumah, atau di masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai. Ya, ingat, sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tuliskan perilakunya apa, kemudian tidak sesuai dengan sila keberapa. Kita berikan 5 kolom, berarti temukan 5 perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila, kemudian tidak sesuai dengan sila keberapa, tinggal diberikan tanda centang di samping kanannya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di halaman 27. Untuk tugas di halaman 27 di sini, kita ayo mengamati. Ini adalah peta atau peta kondisi geografis negara kita. Negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Ini adalah petanya. Tugas anak-anak adalah ayo berdiskusi. Tuliskan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta tadi. Jadi anak-anak menuliskan luas dan letak wilayah Indonesia. Luasnya berapa, letaknya bagaimana. Kalau lihat kita flashback lagi, letak di sini ada di sini ada Samudra Hindia, di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada benua Australia, kemudian ini ada posisinya. Jadi letaknya seperti apa di sebelah kanan, sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat gitu ya. Jadi itu ditulis di samping kanan di sini ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah tugas di yang halaman 28, yaitu ayo mencoba. Di sini setelah mengetahui adanya luas dan letak wilayah negara Indonesia, giliran anak-anak adalah kita harus mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kita, luas dan letak wilayah tempat tinggal anak-anak. Tugasnya adalah gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana letak rumah anak-anak. Adapun ada apa yang harus ditampilkan dalam peta tersebut di sini? Yang pertama adalah kita harus pertegas posisi rumah. Ya, posisi rumah anak-anak itu di mana? Diberi tanda atau diberi warna. Kemudian diberi batas-batas RT. Kemudian rumah ini artinya di samping rumah, depan rumah itu ada rumah siapa saja. Kemudian ada jalannya. Bagaimana jalannya? Kemudian mungkin di sekitar rumah ada ladang, ada kebun, ada sawah. Mungkin juga ada bukit atau bahkan ada hutan. Diberi informasi tentang itu semua. Atau bahkan ada sungainya atau ada aliran sungai. Jadi diberi keterangan ya. Silakan buat peta wilayah tempat tinggalku, tempat tinggal anak-anak dengan berpacu pada pedoman tersebut. Ini untuk mengetahui secara detail luas dan letak wilayah tempat tinggal kita. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya ini di halaman 29, ayo kita renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai ya, yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu, bisa ke ayah, bisa ke ibu atau bisa keduanya ya, semakin ya. Di sini teman-teman tulis, anak-anak tulis sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan Pancasila, tulis. Berapa Pak
sebanyak-banyaknya. Misalnya bisa menemukan 5, bagus. 10 juga boleh ya. Dari situ nanti minta untuk dievaluasi oleh orang tua masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Kita belajar bersama lewat online bersama Klub Matematika. Untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang keempat akan kita bagikan pada video selanjutnya. Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Terima kasih.